When you feel the weight of the world on your shoulders, when gravity's pulling you down from the light, don't ever forget when it seems it's the hardest. That's when you rise to the highest of heights. When you climb out of the cave you're in, you'll finally understand that the one who made you always held you in his perfect hands. Oh, you are a diamond, so bright, treasured and priceless, a timeless work of art. We see the gleam inside your heart. When you feel under pressure, it's just making you stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Saya Reni Marlina dari SMP Negeri 2 Barungkonda. Saya Dadan Hadiansah dari SDN Sorogong. Saya Dery Mariono dari SMA 1 Ciuber. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Sip. Waalaikumsalam Pak Der. Gimana Pak Dan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Der. Oke, baik Pak Dan. Sebelum kita memulai proses coachingnya, saya di sini berperan sebagai supervisor. Akan melihat proses coaching Pak Dan dengan coach. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya sendiri. Jadi agar Pak Dan juga tahu. Ya baik Pak. Nanti yang akan menjadi rubrik penilaian, acuan saya adalah saya harapkan Pak Dadan sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Dadan sudah memiliki kompetensi coach, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa pada waktu proses coaching, Pak Dadan juga jangan lupa menerapkan alur tirta. Ya baik Pak. Tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian dalam mengobservasi Pak Dadan bisa dipahami oleh Pak Dadan sendiri. Baik Pak Dadan, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan Pak Dadan yang saya akan saya tanyakan kepada Pak Dadan. Yang pertama Pak Dadan, pertanyaan kompetensi coaching yang mana yang akan Pak Dadan kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak ya, ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga menggunakan teknik mendengarkan dengan rasa. Oke, luar biasa Pak Dadan. Pak Dadan, dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang Pak Dadan akan kembangkan untuk saya amati? Yang akan saya kembangkan lebih spesifiknya adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Luar biasa. Pertanyaan terakhir pada yang ketiga ya, perihal indikator ketercapaian, kemudian tolak ukur penilaian yang Pak Dadan akan kembangkan, serta harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini Pak Dadan. Indikator yang pertama yang ingin saya capai ya Pak ya, sebagai coach, yaitu dimana saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut dan jelas. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar coach saya bisa menemukan masalah serta menjawab permasalahan yang coach saya hadapi. Kemudian dari harapan kegiatan observasi ini, kegiatan ini bisa dilaksanakan, proses coachingnya bisa berjalan lancar
sesuai dengan indikator yang ingin saya capai. Oke Pak Dadan, baik. Pak Dadan, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Pak Dadan bisa memulai kegiatan percakapan dengan coachnya. Saya berharap prosesnya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator keberhasilan, sesuai dengan apa yang Pak Dadan lakukan tadi. Sudah siap Pak Dadan? Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Ren, bagaimana kabarnya Bu Ren? Alhamdulillah. Bapak juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ren. Ada apa nih Bu Ren nih? Saya WA, terus saya telepon, tapi gak diangkat, gak dibalas Bapak. Lagi sibuk ya? Iya, enggak Bu Ren. Alhamdulillah sekarang ada waktu. Ada apa Bu Ren? Saya ingin ngobrol sama Bapak terkait permasalahan yang saya miliki Pak, tentang sekali saya. Apakah Bapak ada waktu? Insya Allah ada Bu Ren. Insya Allah meluangkan waktu buat saya ya. Iya, insya Allah Bu Ren. Apa sih yang Bu Ren harapkan dari kegiatan percakapan hari ini Bu Ren? Saya ingin setelah percakapan dengan Bapak ada solusi atas permasalahan yang saya miliki Pak. Masalahnya seperti apa sih Bu Ren? Begini Pak, ketika saya beberapa kali masuk ke kelas, anak tersebut kenapa tidak mau gitu mengerjakan soal matematika ke depan, gitu Gitu. Pak. Iya. Jadi sulit ya anak untuk Iya, percaya diri mungkin iya, ya Bu Ren iya. ya. Tadi dari permasalahan yang Bu Ren ungkapkan, apakah sudah diidentifikasi atau Bu Ren ditelusuri apa sih yang menjadi penyebabnya kenapa anak tersebut menjadi seperti itu Bu Ren? Iya Bapak, saya sudah identifikasi, saya sudah telusuri, saya cari informasi ke temannya, katanya dia malu Pak, ke depan takut disorakin, Iya. terus takut salah gitu ya. Terus saya sudah memanggil anak tersebut, saat ngobrol berdua dengan saya, katanya Bu saya nggak pede, gitu Pak, jadi tidak mau dia ke depan mengerjakan soal. Tadi kan sudah diidentifikasi ya permasalahannya seperti itu. Adakah metode atau strategi pembelajaran yang pernah Ibu laksanakan supaya anak tadi bisa tampil di depan kelas Bu? Setelah saya identifikasi bahwa alasan anak tersebut tidak mau ke depan, saya menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik Pak. Saya ajak anak itu belajar di ruang TIK, karena di ruang TIK ada sarana pendukung yaitu berupa Infokus. Saya tampilkan soal di Infokus dan anak setelah saya ngobrol berdua dia mau ke depan sedikit demi sedikit Bapak. Terus tadi kan udah Ibu sudah menemukan nih metode dan strategi pembelajaran yang pernah berhasil dan terus diterapkan anak berhasil ya Bu Ren ya. Kemudian rencana apa sih yang akan Ibu rencanakan dan seperti apa langkah-langkahnya Bu Ren? Saya akan merencanakan ke depannya menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik dan meningkat lagi agar anak tersebut termotivasi dan semangat mau ke depan mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh saya Pak. Langkah-langkahnya tentunya saya sebelum pembelajaran dimulai harus mempersiapkan dulu materi, harus media, metode agar nanti berjalan dengan lancar. Kalau boleh nih Bu Ren ya, kalau diskalakannya 1 sampai 10, terus posisi di mana tingkat keberhasilan Ibu dalam melaksanakan dari rencana yang Ibu sebut? Setelah rencana saya dilaksanakan, skala dari 1 sampai 10, saya kira 8, antara 8 dan 9 Pak, itu akan berhasil siswa tersebut mau ke depan. Terus kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang tadi Ibu sebutkan? Saya akan melaksanakannya setelah berbincang dengan Bapak tentunya Pak. Saya akan langsung Ya, melaksanakan. langsung ya. Iya. Bagus, luar biasa sekali Bu Ren ya. Terus komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana ini berjalan baik Bu Ren? Komitmen saya tidak akan berhenti. Saya akan terus meningkatkan kompetensi saya agar tidak hanya siswa tersebut, tapi rekan-rekan yang lain, teman-temannya yang lain yang tidak mau ke depan itu harus mempunyai motivasi dan terpicu mau ke depan. Saya juga harus meningkatkan kompetensi saya melalui workshop, melalui kegiatan saya dengan rekan sejawat di luar sekolah, menambah ilmu saya melalui daring ataupun luring Pak.
Gitu. Semoga ya aja Bu Reni ya, rencana yang Ibu Reni rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang Ibu tadi kita sebelumnya sebelum percakapan ini ya Bu Reni ya. Mudah-mudahan terus gimana sih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Bapak, terima kasih, sangat membantu sekali. Saya berbincang dengan Bapak, saya mempunyai solusi atas permasalahan yang saya miliki. Pokoknya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hari ini buat saya menyelesaikan masalah saya di Sirta. Iya, Bu Reni ya. Saya ucapkan semoga rencana yang Bu Reni tadi sebutkan bisa berjalan. Terima kasih Bapak. Baik ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Baik Pak Dan, dan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Dadan dengan Bu Reni ya. Ini ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan atau menanyakan beberapa hal ke Pak Dadan, boleh ya? Boleh, udah Pak Dewi. Catatan yang pertama Pak Dadan, ini saya akan menanyakan bagaimana Pak Dadan menilai performa Pak Dadan sendiri dalam kompetisi tadi. Kalau saya boleh menilai ya Pak Diri ya, saya tadi sudah menerapkan alur cerita Pak Diri. Kemudian saya juga sesuai dengan kompetensi coach yang harus saya miliki. Tadi yang seperti Pak Diri sampaikan sebelumnya, saya harus presensi, artinya kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga Oke Pak Dadan, benar kita sudah ulangi sekali kali. ulangi dik. Tadi itu bagaimana? Bagaimana Pak Dadan menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Kalau saya boleh menilai Pak Dewi ya, saya sudah menerapkan alur cerita dan proses coaching. Kemudian saya juga tadi sudah disampaikan sebelumnya ketika observasi, di mana seorang coach harus memiliki kompetensi, yaitu presensi kehadiran penuh, meninggalkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi alhamdulillah saya sudah baik Pak Dewi kalau menurut penilaian saya sendiri Pak. Jadi penilaian Pak Dadan, performa Pak Dadan itu sudah cukup baik ya, alhamdulillah luar biasa Pak Dadan. Kemudian Pak Dadan, apa yang membuat Pak Dadan menilai demikian? Kemarin tadi baik gitu kan, dalam kompetensi performanya kan gitu. Yang menilai demikian itu bagaimana yang membuat Pak Dadan menilai demikian? Karena tadi kalau saya menilai demikian, satu, karena proses coaching yang saya lakukan bersama Ibu Reni sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak. Saya harus menerapkan alur cerita, saya runtut dan jelas. Kemudian kompetensi coach tadi mendengarkan aktif, presensi kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya tadi bisa menggali coaching saya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Dan ya, berarti apa saja yang sudah Pak Dan lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Dan tersebut? Tadi dalam proses coaching Pak Dery ya, saya dengan alur kita, di mana alurnya satu, saya sudah menanyakan tujuan utama, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi, juga tanggung jawab, sehingga secara runtut dan jelas, sehingga tadi saya dapat bisa menggali coaching saya dalam menceritakan permasalahan serta dapat memecahkan masalahnya. Itu Pak De. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak Dan, dalam proses coaching tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan itu sudah sesuai dengan alur cerita dan juga mengidentifikasi
berinteraksi dan tanggung jawab ya, sehingga alur tersebut sudah menjadi ketercapaian indikator oleh Pak Dan sendiri. Oke Pak Dan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh tentu saja boleh Pak. Saya ingin pengamatan Bapak disampaikan kepada saya biar saya bisa melihat sejauh mana mungkin hasil dari proses coaching saya tadi. Oke, terima kasih Pak Dan ya, luar biasa sekali. Setelah tadi saya mengobservasi percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Dadan dengan Bu Reni, ini sudah berjalan dengan baik Pak ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian saya mengamati tadi pada saat coaching Pak Dadan sudah berusaha untuk menggali perihal informasi-informasi padanya Ya betul. dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pernah dilakukan, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk padanya. Iya, iya. Nah, kemudian Pak Dan, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar ini? Oh alhamdulillah Pak, ketika saya mendengar apa yang disampaikan Pak Dery, hasil pengamatannya, saya senang sekali Pak, dan sangat mengapresiasi Bapak ya, dimana saya sudah nanti sesuai ya Pak ya, apa yang diharapkan. Namun di sini Pak Dery, saya juga ada potensi lain yang ingin dikembangkan kembali dalam coaching selanjutnya Pak. Oh, kira-kira kompetensi apa nih yang Pak Dan kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching tadi Pak? Kalau saya yang ingin saya kembangkan Pak Dery, saya ingin kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita tentunya bisa menggali permasalahan, solusi dari coaching kita. Oke Pak Dan. Kemudian dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Dadan gitu, kadang-kadang kan Pak Dadan juga punya bayangan-bayangan nanti Iya. ke depannya seperti apa gitu. Mungkin dari diskusi kita hari ini yang sudah terbayangkan, saya akan menerapkan Pak Sehat ya. Alhamdulillah, Indonesia. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching. Namun sebelum kita memulai proses coaching, Pak Dery, saya di sini sebagai supervisor tentunya akan melihat proses coaching Pak Dery dengan rekan Pak Dery ya. Ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian acuan saya yang perlu Pak Dery ketahui yaitu Pak Dery harus memiliki prinsip coach ya, yaitu tentang kemitraan, mendengarkan aktif dan memaksimalkan potensi. Selain prinsip coach, yaitu Pak Dery sebagai coach harus memiliki kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Dan jangan lupa Pak Dery dalam proses coaching harus menggunakan alur prioritas ya. Tujuan, identifikasi masalah, rencana Pak Dery nanti apa, dan tanggung jawab. Tapi jangan lupa juga harus menggunakan teknik mendengarkan rasa ya. Nah baik Pak Dery, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh? Boleh Bu. Terima kasih. Pertanyaannya satu, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dery kembangkan nanti ketika coaching? Oke Bu, ya potensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik mendengarkan rasa. Oh iya, dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Dery kembangkan, kompetensi yang mana yang harus Pak Dery kuasai? Oke,
Ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach saya sehingga bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang dapat ditemui. Baik, pertanyaan terakhir Pak Dery. Iya, silakan Bu. Perihal indikator pencapaian, tolak ukur penilaian apa yang Pak Dery akan kembangkan, serta harapan dari observasi yang akan dilakukan oleh Pak Dery. Indikator yang saya capai pertama sebagai coach menerapkan alur tirta, Ibu ya, secara lutut dan jelas. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, dengan harapan kegiatan observasi ini dapat dilaksanakan sehingga coaching bisa berjalan dengan lancar yang sesuai dengan indikator yang dicapainya. Terima kasih. Baik, Pak Dery, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Pak Dery bisa memulai kegiatan coaching ya. Saya berharap proses coaching nanti Pak Dery dengan rekannya berhasil berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan oleh Pak Dery. Siap untuk melakukan coaching? Insya Allah siap Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum Pak Den. Waalaikumsalam Pak Dan. Ada waktu ya? Insya Allah ada waktu Pak Dan, siap. Begini Pak, saya ada permasalahan yang mungkin nanti Bapak bisa membantu saya Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah saya akan membantu Bapak dengan permasalahan Bapak itu sendiri Pak. Insya Allah. Bagaimana Pak Dan kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Den. Ya, ya. Tadi Pak Dan mengobrolkan ada permasalahan ya Pak Dan ya. Terus apa yang diharapkan setelah percakapan kita hari ini? Yang diharapkan Pak, saya kan ada permasalahannya Pak ya. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya dapatkan di kelas Pak. Permasalahan itu Pak, permasalahan apa itu Pak? Pertama, saya di kelas Pak gini, dari 25 orang siswa ya Pak, 40% siswa itu motivasi belajarnya sangat rendah Pak. Kemudian ketika mengumpulkan tugas juga, mereka selalu tidak mengumpulkan tugas Pak. Itu yang saya hadapi di kelas Pak. Dari permasalahan tadi, apa sudah pada identifikasi atau telusuri kenapa kejadian seperti itu? Kalau saya telusuri dan identifikasi, yang pertama Pak, anak itu kurang motivasinya. Satu, mungkin saya merefleksi dari diri saya sendiri Pak, saya selalu pengajar, karena mungkin saya kurang dalam memberikan sumber belajar Pak ya. Kedua, saya mungkin dalam belajar yang menyenangkan, walaupun ada dari siswa itu sendiri karena berbagai permasalahan di rumahnya Pak. Kalau saya lihat dan saya identifikasi masalahnya itu ada di rumahnya juga, kurang motivasi dari orang tua juga untuk belajar gitu ya. Oke. Terus adakah strategi atau metode pembelajaran yang pernah berhasil dilakukan Pak? Kalau pembelajaran atau metode yang berhasil saya lakukan Pak, yang kalau 100% anak itu dari 25 itu semuanya senang, saya menggunakan metode pembelajaran dengan contextual teaching learning, dengan anak itu belajar secara langsung Pak. Kemudian dengan saya mau menyiapkan sumber belajar yang bervariasi, dan mungkin anak dengan seperti itu anak bisa enjoy dan termotivasi dalam belajar Pak. Gitu. Menurut Pak Dadan nih, skala 1 sampai 10 tingkat keberhasilan rencana yang akan pada laksanakan? Kalau saya boleh Pak mengukur diri saya sendiri untuk strategi yang akan saya laksanakan, saya itu berada di posisi 8 Pak. Karena kalau saya targetkan 10 kan nanti untuk evaluasi Iya Pak ya, betul Pak Dadan. Ya, nanti pasti ada perbaikan untuk kedepannya seperti apa. Jadi kalau saya nyatakan saya berada di posisi 8 Pak untuk strategi ini. Luar biasa ya Pak ya. Kapan Pak Dadan akan mulai melaksanakan rencana tersebut Pak? Kalau saya akan melaksanakannya ya secepatnya Pak, paling 2 hari ini saya akan merencanakan
strategi pembelajaran, kemudian sumber-sumber menyediakan sumber-sumber belajar, kemudian juga nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian orang tua, serta tentunya kepala sekolah yang paling utama agar permasalahan saya bisa terselesaikan. Ya, betul pada komitmen seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Dadan agar rencana berjalan dengan baik. Komitmen yang saya lakukan yang pertama, saya harus memperbaiki dari diri saya sendiri selaku pengajar tadi dengan menciptakan metode yang beroperasi, menyediakan sumber belajar yang bervariasi juga. Saya juga harus dengan berkolaborasi dengan sejawat, pimpinan di sekolah yaitu kepala sekolah. Juga tadi karena permasalahan ada di rumah Pak ya, saya harus berkolaborasi juga dengan orang tua, banyak mengkomunikasikan dengan orang tua supaya bisa mendorong anak termotivasi untuk belajar. Betul Pak Dadan, oke luar biasa ya. Semoga rencana Pak Dadan terlaksana sesuai harapan Pak Dadan dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Pak Dadan seperti itu ya, apa itu yang diinginkan oleh Pak Dadan. Mungkin itu Pak Dadan yang dapat kita diskusikan kali ini. Mudah-mudahan dan saya juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Dadan dengan berbagai macam permasalahan yang tadi. Semoga Pak Dadan bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih Pak Dery ya. Waktunya alhamdulillah ketika saya sudah ngobrol dengan Pak Dery, saya terbuka Pak. Ya, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Pak Dery. Dan saya juga melihat apresiasi saya kepada Pak Dadan ya, dengan permasalahan seperti ini ya Pak Dadan bisa meningkatkan bagaimana pembelajaran kepada anak itu sendiri. Ya. Ya. Sekali lagi Pak Dery terima kasih ya. Terima kasih atas pada waktunya. Ya, apa-apa pada santai. Ya. Baik, Bu Den, tadi saya sudah mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Ibu bersama Pak Dery. Di sini saya sudah mencatat beberapa catatan. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu Den? Boleh Bapak dengan senang hati. Bagaimana Bu Reni menilai performa dalam kompetensi tadi ya, Bu Reni ya? Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Saya menilai performa dari kegiatan tadi, alhamdulillah menurut saya sudah baik dan sudah lancar Bapak. Iya. Terus apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena coaching yang tadi saya lakukan dengan rekan saya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Bapak. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut ya Bu? Iya. Berarti apa saja yang Ibu lakukan tadi saat melakukan tentunya yaitu saya present kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, jawaban-jawaban dari coach itu sangat berbobot sekali, sangat relevan, sangat akurat, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot dari saya tentunya untuk coaching. Ya. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Bu Ren? Boleh sekali Bapak. Tadi luar biasa sekali ya, Bu Reni. Setelah tadi saya mengobservasi Ibu dalam proses coachingnya, saya nilai, saya amati Ibu sudah berjalan dengan baik, sudah menerapkan alur pikirannya Ibu. Yang pertama, Ibu sudah menekan tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi dengan serta tanggung jawab. Kemudian saya menilai Ibu sesuai tadi kompetensi sebagai coachnya, yaitu mendengarkan aktif, kemudian presensi kehadiran penuh, serta yang
mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu sudah terpenuhi Bu ya. Tadi kompetensi karena itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki coach ya Bu ya. Kemudian terus bagaimana sih pendapat Bu Reni setelah apa yang saya sampaikan ini Bu? Tentunya Bapak, senang sekali saya sudah bisa bercakap dengan Bapak kegiatan ini. Mudah-mudahan pokoknya senang sekali saya terinspirasi ya dari pemaparan Bapak. Terima kasih sekali apresiasi yang Bapak sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apresiasi Bapak membuat motivasi saya untuk coaching selanjutnya. Adakah Bu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan Bu? Tentu saja Pak, tadi saya ingin mengembangkan potensi saya itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bernilai tinggi. Oh gitu ya. Kenapa Ibu bisa ini kompetensi yang ingin Bu Reni kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Karena kompetensi yang saya ajukan dalam pertanyaan berbobot kepada coach itu akan menggali ide-ide, potensi, informasi ya dari si coach sendiri Bapak, sehingga solusi dari permasalahan coach itu akan diselesaikan dengan sendirinya. Ya, luar biasa, betul sekali ya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot artinya itu bisa menggali ya, sehingga coach bisa tadi menemukan permasalahan serta mencari solusinya ya Bu Reni ya. Iya. Terus tadi Bu Reni Tentunya yang akan saya minta bantuan yaitu Bapak Kepala Sekolah, pengawas pembina yang ada di Distipora, rekan sejawat di sekeliling saya, dan juga tidak lupa saya meminta bantuan dukungan dari siswa saya di lapangan nanti Bapak. lalu tadi sudah yang Bu Reni sampaikan bahwa yang akan diminta bantuan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ya Bu Reni ya. Terus kapan sih Bu Reni akan memulai untuk mengembangkan kompetensi ini? Insya Allah setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya akan segera melaksanakan rencana ini. Saya tidak akan berlama-lama karena tugas di depan sangat banyak. Saya ingin satu persatu tugas saya beres. Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan rencana ini Bapak. Terus dari diskusi ini apa sih yang Bu Reni bayangkan gitu ya untuk tadi menerapkan kompetensinya, untuk mengembangkan? Ya, dalam diskusi ini yang terbayang oleh saya, sesudah melakukan percakapan ini saya akan melakukan praktek tentunya di lapangan ya, melakukan coaching dengan rekan sejawat agar meningkatnya kemampuan saya, keterampilan saya di bidang coaching Bapak, dengan menggunakan alur tirta, dengan menggunakan teknik mendengarkan rasa tentunya. Jadi dengan tadinya udah ini akan mempraktekannya, Ya. kemudian tadi meminta bantuan dari kepala sekolah, pengawas, terus kapan waktunya Bu Reni? Insya Allah setelah beres dari sini meluangkan waktu dengan Bapak ya, saya akan segera melaksanakannya. Saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, meminta waktu luang untuk melakukan kegiatan coaching, lalu dengan rekan sejawat, dan insya Allah setelah itu minggu depannya saya akan melaksanakan rencana ini. Ya, luar biasa sekali ya Bu Reni, dari kegiatan supervisi hari ini kita sudah mendapatkan ya Bu kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Ini pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan mulai dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya ada 3 Bapak. 1, mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga yaitu saya akan menggunakan teknik mendengarkan rasa. Oh iya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Bu Reni kembangkan untuk saya amati Bu? Tentunya kompetensi yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali
terintegrasi dan coaching bisa mencari solusi yang lebih tepat. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Reni ya, perihal indikator ketercapaian kemudian tolak ukur penilaian yang Ibu Reni akan kembangkan serta harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa Bu Reni? Tentunya saya ingin coaching menerapkan Amor Tirta ya secara lengkap dan jelas dengan dari ide-ide dan agar bisa coaching itu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan harapan saya observasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator yang dicapai dan diharapkan. Ya, baik Bu Reni, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Bu Reni bisa memulai kegiatan percakapan ini dengan coachingnya dan saya berharap proses bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan dan sesuai yang Bu Reni harapkan. Silakan dimulai proses coachingnya Bu Reni. Iya Bapak. Assalamualaikum Pak Dery. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Pak Dery katanya ingin berbincang dengan saya terkait apa? Kalau saya boleh tahu. Terkait permasalahan yang sekarang sedang saya hadapi Bu. Apa itu permasalahannya Pak Dery? Permasalahannya itu ada beberapa siswa yang memang datang ke sekolah itu suka terlambat. Nah, apa yang Pak Dery harapkan setelah kita berbincang hari ini? Yang saya harapkan ketika berbincang hari ini ya mendapatkan solusi Bu. Kemudian juga bagaimana anak tersebut tidak datang terlambat lagi. Ya, apakah sudah diidentifikasi atau ditelusuri permasalahan siswa Bapak yang sering datang terlambat? Sudah Bu. Apa itu? Dia terlambat itu karena dia secara ekonomi membantu orang tua Bu. Jadi kan sering jadi ketika dia pulang sekolah dia mencari nafkah atau mencari biaya untuk orang tuanya sehingga dia itu menjadi sebagai seorang pemandu natal di sebuah tempat karaoke. Menjadi tulang punggung ya, Bu. Ya. Tadi kan harapan Bapak sudah diidentifikasi. Nah, ada tidak strategi agar anak tersebut itu berhasil ke depannya oleh Bapak agar tidak mengulangi lagi kesalahannya? Sebenarnya Bu, anak tersebut bisa ditanggulangi dengan cara tidak terlalu malam untuk melakukan pekerjaan tersebut. Iya. Sudah Bapak mengajak ngobrol siswa tersebut, Sudah. berbincang apa yang harus dilakukan atau mencari solusi antara Bapak dengan siswa. Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Sudah, Bu. Luar Ya, biasa Pak Dery. Nah, kira-kira rencana Pak Dery yang akan dilakukan itu apa? Yang akan dilakukan yang pertama mungkin mencari solusi ya Bu ya untuk anak tersebut supaya anak tersebut tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Adakah dukungan dari pihak lain Pak Dery? Alhamdulillah Bu, ada dukungan dari pihak lain, dari pihak contohnya mungkin dari keluarganya ada gitu kan supaya bisa memantau anak tersebut. Iya. Kapan Pak Dery akan melaksanakan rencana kegiatan tadi? Ya paling secepatnya Bu, setelah ini saya akan melaksanakan Iya. kegiatan tersebut. Iya. Menurut Pak Dery, kalau di rating berapa skala dari 1 sampai 10 tingkat keberhasilan rencana Pak Dery akan dilaksanakan? Paling 1 sampai 7. 1 sampai 7. Alasannya kenapa Pak Dery? Karena ini anak ini masih bisa diselamatkan gitu kan. Masih bisa itu masih bisa masih bisa memotivasi supaya datang tepat pada waktunya. Tapi sudah ada nampak perubahan pada diri siswa tersebut? Alhamdulillah sudah nampak Bu, sudah nampak. Alhamdulillah. Sedikit artinya dia tidak terlalu malang dalam
Terus komitmen seperti apa yang akan dilakukan Pak Dery agar rencana yang tadi Pak Dery laksanakan berjalan dengan lancar dan baik? Komitmen saya yang akan dilaksanakan dan lancar dengan baik itu adalah bagaimana saya untuk terus memotivasi anak tersebut supaya tidak datang ke sekolah terlambat. Nah, dari percakapan kita ya, apa perasaan Pak Dery? Luar biasa Bu, saya senang bisa komunikasi dengan ibu, artinya ibu juga memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, solusi yang akan kedepannya itu bisa anak supaya tidak datang terlambat lagi Bu. Iya, terima kasih Pak Dery. Iya, Bu. Semoga dari kegiatan kita kali ini rencana Pak Dery berhasil, siswa Pak Dery yaitu termotivasi oleh siswa yang lain. Saya juga bisa berbagi, senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seberapa menit, Pak Dan? Baik, Bu Ren, tadi saya sudah mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Ibu bersama Pak Dery. Di sini saya sudah mencatat beberapa catatan. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu Ren? Boleh Bapak, dengan senang hati. Bagaimana Bu Reni menilai performa dalam kompetensi tadi ya Bu Reni ya. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Saya menilai performa dari kegiatan tadi, alhamdulillah menurut saya sudah baik dan sudah lancar Bapak. Iya. Terus apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena coaching yang tadi saya lakukan dengan rekan saya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Bapak. Iya. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut ya Bu ya? Iya. Berarti apa saja yang Ibu lakukan tadi saat melakukan observasi Tentunya coaching? yaitu saya present kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, jawaban-jawaban dari coach itu sangat berbobot sekali, Ya, sangat betul. relevan, sangat akurat, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot dari saya tentunya untuk coaching. Ya. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu Ren? Boleh sekali Bapak. Nah, tadi luar biasa sekali ya Bu Reni. Setelah tadi saya mengobservasi Ibu dalam proses coachingnya, saya nilai, saya amati Ibu sudah berjalan dengan baik, sudah menerapkan alur pikirannya Ibu. Yang pertama Ibu sudah menekan tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi dengan serta tanggung jawab. Kemudian saya menilai Ibu sesuai tadi kompetensi sebagai coachnya, yaitu mendengarkan aktif, kemudian presensi kehadiran penuh, serta yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah terpenuhi Bu ya tadi kompetensi, karena itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki coach ya Bu ya. Kemudian terus bagaimana sih pendapat Bu Reni setelah apa yang saya sampaikan ini Bu? Tentunya Bapak, senang sekali saya sudah bisa bercakap dengan Bapak kegiatan ini. Mudah-mudahan pokoknya senang sekali saya terinspirasi ya dari pemaparan Bapak. Terima kasih sekali apresiasi yang Bapak sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apresiasi Bapak membuat motivasi saya untuk coaching selanjutnya. Adakah Bu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan Bu? Tentu saja Pak, tadi saya ingin mengembangkan potensi saya itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bernilai tinggi. Oh gitu ya. Kenapa Ibu bisa ini kompetensi yang ingin Bu Reni kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Karena kompetensi yang saya ajukan dalam pertanyaan berbobot kepada coaching itu akan menggali ide-ide, potensi, informasi ya,
dari si coach sendiri Bapak, sehingga solusi dari permasalahan coach itu akan diselesaikan dengan Ya, sendirinya. luar biasa, betul sekali ya Bu, dengan mengajukan pertanyaan ke bobot artinya kita bisa menggali ya, sehingga coach bisa tadi menemukan permasalahan serta mencari solusinya ya Bu Reni ya. Iya. Terus tadi Bu Reni ingin mengembangkan kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan ke bobot. Kira-kira nih Bu Reni, siapa yang akan Ibu Reni minta bantuan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Tentunya yang akan saya minta bantuan yaitu Bapak Kepala Sekolah, pengawas pembina yang ada di Distipora, rekan sejawat di sekeliling saya, dan juga tidak lupa saya meminta bantuan dukungan dari siswa saya di lapangan nanti Bapak. Lalu tadi sudah yang Bu Reni sampaikan bahwa yang akan diminta bantuan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ya Bu Reni ya. Terus kapan sih Bu Reni akan memulai untuk mengembangkan kompetensi ini? Insya Allah setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya akan segera melaksanakan rencana ini. Saya tidak akan berlama-lama karena tugas di depan sangat banyak. Saya ingin satu persatu tugas saya beres. Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan rencana ini Bapak. Terus dari diskusi ini apa sih yang Bu Reni bayangkan gitu ya untuk tadi menerapkan kompetensinya untuk mengembangkan? Ya, dalam diskusi ini yang terbayang oleh saya, sesudah melakukan percakapan ini, saya akan melakukan praktek tentunya di lapangan, ya, melakukan coaching dengan rekan sejawat, agar meningkatnya kemampuan saya, keterampilan saya di bidang coaching Bapak, dengan menggunakan alur tirta, dengan menggunakan teknik, mendengarkan rasa tentunya. Jadi dengan tadinya udah ini akan mempraktekannya, Ya. kemudian tadi meminta bantuan dari kepala sekolah, pengawas, terus kapan waktunya Bu Reni? Insya Allah setelah beres dari sini meluangkan waktu dengan Bapak, ya, saya akan segera melaksanakannya. Saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, meminta waktu luang untuk melakukan kegiatan coaching, lalu dengan rekan sejawat, dan insya Allah setelah itu minggu depannya saya akan melaksanakan rencana ini. Ya, luar biasa sekali ya Bu Reni, dari kegiatan supervisi hari ini kita sudah mendapatkan ya Bu kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Demikianlah tugas dari kelompok kami modul 2.3 coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan modul 2.3 ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kelas maupun di sekolah, sehingga para murid, siswa-siswi bisa menyenangkan dan bisa bahagia. Serta bagi para guru di sekolah bisa mengambil hikmah manfaat dari kegiatan coaching supervisi akademik yang kami lakukan dengan meningkatkan kompetensi bagi guru penggerak ke depannya. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sama nih.